Membayangkan iki di negeri orang. Iku aku arep ning endi? Bingung gue. Pertama kali keluar negeri. Ya. Bingung. Nah, terus akhirnya dengan rasa putus asa itu muter, Mas. Kan bandaranya besar sekali itu. Ya. Aku muter nggawa troli. Ternyata ada yang megang Mr. Joni Arinata gari dewean. Untungnya orangnya sabar. Udah berapa lama itu? 1 jam Iya lebih? udah lama, 1 jam ada itu. Wah, aku langsung seneng banget. Iya. Karena dia harus bertanggung jawab ya, kok belum ada ini, kok belum muncul nih. Tapi mungkin di manifest Ya. ininya kan ada. Iya, makanya. Tapi kok orangnya Di manifest mana? ada, orangnya nggak ada. Iya kan dia pegang untung sabar itu. Wah, Setelah itu Pos menjadi penulis terkenal itu sampai kemana-mana, sampai diundang baca cerpen di Perancis. Terus kemudian di mana-mana lah. Apa yang kemudian terjadi? yo setelah itu kan jadi rutinitas Mas. Artinya Oh, Anda pernah jadi redaktur di majalah yang lainnya? Pernah, di Anida, apa? di Anida. Itu sebelum atau sesudah Horizon? Bareng. Oh, barengan. Jadi Di Jakarta juga ya waktu itu ya? Jakarta. Oke. Jakarta. Nah, artinya kan menjadi rutinitas. Ya sudah, ya udah enggak ini lagi lah. Udah biasa lah, udah. Ya. Artinya status sosialnya itu sudah jadi penulis gitu loh. Penulis terkenal gitu. Yo. Apa Mas efek jadi penulis terkenal itu? Ya. Selain popularitas, Ya enggak gini loh, ketika pertama kali ingin dimuat misalnya di media. Kemudian ketika pertama dimuat kan senang sekali, Sudah bahagia. senang. Tapi kalau sudah biasa kan sudah biasa saja, udah biasa. Ya sama, itu juga sama. Pada akhirnya kan ya rutinitas saja. sama seperti Rutinitas. ketika Anda menarik becak pertama kali. Yo, kalau itu kan memang kebutuhan toh, Mas. Artinya kan Menderita banget orang itu. saya tuh kok merasa enjoy aja ya. Enjoy saja. Enjoy aja. Ya. Itu Jadi ya. ya artinya itu kalau sesuatu sudah menjadi rutin itu sudah biasa. Sudah biasa. Maka kemudian yang lahir adalah kegelisahan yang lain. Oke. Setelah menjadi biasa, ada satu tahapan tingkatan, terus kemudian ya biasalah ada keterkejutan pertama itu biasa. Terus kemudian menjadi biasa, muncul kegelisahan baru. Itu karena apa? Memang kegelisahan itu sampean pelihara. Yo iya dong, harus. Jadi kan ketika misalnya gini, ketika saya sudah mulai mapan, katakanlah mapan. Udah mapan waktu itu ya? Ya sudah punya rumah. Sudah beli rumah. Iya, artinya kan sudah kemudian bisa beli. Di sini ini. Oh, iya di sini ini. Saudara, ini di rumah, Di- cuma salah satu rumah Joni Aryadinata, masih ada rumah yang lain-lain. Ini areanya sekitar 2000 meter persegi. Iya, 2000 meter persegi di tepi Sungai Bedok persis. Sangat eksotis. Ada begitu banyak tumbuhan dan seterusnya. Iya. Dan sudah meminang perempuan. Iya, kan ini saya kemudian kan menikah setelah saya gabung Horizon, kemudian saya menikah. Nah, Sudah redaktur ya, sudah berani. Kalau dulu ya menikah, masih kemudian ini. akhirnya bisa beli tanah di sini, kemudian membangun rumah. Ini tanah ini dari apa nih? Dari cerpen apa dari apa? Yo, salah satunya dari cerpen. Salah satunya dari cerpen. Tapi kan banyak. Akhirnya kan Macam-macam. yo macam-macam lah dari Seminar, undangan, dari undangan. seminar, dari macam-macam lah. Workshop segala Iya. macam sampai ke Malaysia segala Iya, macam. itu dari macam-macam lah. Kemudian bisa beli tanah, bisa bangun rumah.
Nah kemudian kan lahir kegelisahan baru. Ya. Apa kira-kira yang bisa dilakukan lagi? Nah, nah kebetulan kemudian saya akhirnya interest ini bahwa hidup itu kan harus ada manfaatnya nih bagi orang. Hidup harus ada manfaatnya bagi orang. Semakin banyak manfaatnya bagi orang banyak kan semakin bagus lah. Ada semakin berarti lah, Ya. semakin berarti. Nah kemudian saya bersama Mas Zainal Arifin Toha. Zainal Arifin Toha. Nah kemudian Itu dulu menggagas juga penyair. satu wadah lah bagi orang-orang yang ingin kuliah tapi tidak punya biaya lah. Maaf Mas, sebelum itu Anda pernah kuliah di IKIP Muhammadiyah. dulu namanya IKIP Muhammadiyah. IKIP Itu masih ada IKIP Muhammadiyah itu? Iya, IKIP Muhammadiyah. Beda dengan Universitas Muhammadiyah? Oh beda Beda ya? Kan kalau IKIP Muhammadiyah jadi Universitas Ahmad Dahlan. Oh, ya. Universitas Yang- Ahmad Dahlan itu dulu IKIP Muhammadiyah. Dulu IKIP Muhammadiyah. Apa? Sastra Sastra Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia. Bahasa dan Pendidikan bahasa dan sastra. tapi tidak jadi guru. Saya sempat jadi guru. Oh ya? Sempat ngajar di Alma mater? di IKIP ya, di IKIP. Tapi hanya 1 semester. Enggak betah saya. Ternyata kan ternyata jadi guru itu ini ya, ya jadi guru yang formal. Itu yang nggak cocok saja. Jadi kurang enjoy lah, Ya. enjoy. Cuma 1 semester. 1 semester kemudian ya sudah enggak lah. Oke, jadi Anda pernah ada periode sampai kuliah gitu ya? Iya. Itu kenapa kok kuliah? Harapan ibu. Oke. Jadi ibu saya itu ingin punya anak sarjana. Ya. Karena kan mau di desa kan. Maaf dari putra-putranya yang lain? Ya akhirnya adik-adik saya juga kuliah. Anda yang mengkuliahkan? Ya. Mhm. Nah, ada yang di IKIP Karangmalang, dulu IKIP Karangmalang yang sekarang UNY. Ya. Kemudian ada yang di Universitas Jember, ya akhirnya pada kuliah lah. Kuliah. Tapi waktu dulu itu harapan ibu saya bahwa dia ingin anaknya itu Salah sarjana. satunya ada yang sarjana. Sehingga ada kebanggaan lah. Ada orang desa bisa gitu. Eh, Itu hanya untuk berapa memuaskan- tahun kuliah sampai lulus? Cukup tertib? enggak. Lupa lama itu. Berapa Lama. tahun sampai 10 tahun? 9 tahun. Ya, zaman dulu kan kuliah itu ya. Jadi ditinggal kemana-mana, Pak? Iya. Karena Anda juga sudah Iya, sudah populer, sudah. sudah terkenal. Ya. Nah kemudian saya ketemu dengan Zainal Arifin Toha, kemudian merumuskan satu wadah untuk menampung anak-anak yang ingin kuliah tapi tidak punya dana. Jadi dengan mendidik kemandirian. Nah kemudian membuat satu lembaga, Ya. lembaga namanya Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari. Di mana itu? Sekarang di Cabean. Di Cabean, dekat Cabean Isi. itu, dekat Isi. Ya. Sewon Bantul. Kalau dulu di Kerapia. Kerap ya. Kerapia. Nah ya akhirnya itu banyak anak-anak muda yang kemudian Yang dididik menjadi mandiri. yang menjadi santri itu beberapa anak yang mau kuliah. Yang mau tapi kuliah, nggak punya. yang mau kuliah. Di situ apa? Tapi rata-rata kan mereka sebetulnya sudah punya bekal santri lah. Ya. Karena kebanyakan yang masuk juga santri. Ya. Ada yang dari Anukoya, ada yang dari Alamin, ada yang dari Pati, dari pondok, rata-rata dari pondok pesantren lah. Di situ apa, Mas? Semacam apa di situ? hanya melatih kemandirian. Jadi melatih kemandirian. jadi mereka dengan keterampilan atau wawasan nih? dengan awalnya dengan basic menulis. Oh, dengan basic menulis. Jadi utamanya basicnya menulis. Tapi kemudian kan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu ya ada yang jualan koran. Kalau pagi-pagi kalau di perempatan-perempatan jalan ada anak muda jualan koran itu kebanyakan itu dari Hasyim Asy'ari.
Masih Mas Ari. Tahun-tahun berapa itu Mas ya? Ya tahun-tahun Sudah 2000 lebih ya? Ya sudah 2000 ke atas lah, sudah 2000 ke atas. Masih sampai sekarang? Sekarang masih. Ya. Masih ya anak-anak santri itu masih kan saya juga ada pekerjaan kecil ya. Pekerjaan apa? Ya membantu-bantu apalah gitu Ya. Kalau biasanya kalau mereka tidak ada kegiatan di pondok pada di sini. Okay. Ya terutama ya diskusi, nulis, bawa karya. Tapi kemudian ada pekerjaan-pekerjaan kecil yang lumayan lah bisa untuk menopang sehari-hari lah. Nah itu jadi dilatih kemandirian. Mereka kemudian bisa kuliah dengan biaya sendiri. Kemudian alumninya sudah banyak, sudah ada yang jadi kiai, ada yang jadi pengusaha, ada yang dosen UIN sekarang, misalnya si BJ Bernardo Sujipto. Itu kan dapat beasiswa kuliah di Australia, di Amerika. Ya macam-macam, ada yang dosen di Australia. Ya relatif belum berhasil lah. Kemudian setelah Gus Zainal meninggalkan, kemudian dilanjutkan oleh istrinya pengelolaannya dengan metode yang sama. Ya. Okay. Nah juga kemudian ini ya akhirnya kan ada kegelisahan yang kira-kira apa yang bisa dilakukan lah gitu. Kegelisahan itu adalah bagaimana hidup itu bermanfaat bagi lain. Banyak orang. Nah, dan itu beberapa sudah dilakukan. Terus ini sudah fase yang apa lagi nih? Kalau muncul kegelisahan berikutnya lagi? Sekarang tuh fase ingin jadi pengusaha, Mas. Makanya kemudian ini loh sekolah. Ini kok kayaknya dibolak-balik kenapa? Ya biar keren. Biar keren kan? Biar secara visual kan pendekatannya kan visual. Itu jadi lebih nggatok, lebih melekat gitu loh. Lu kok dibalik? Ya kan jadi eye-catching gitu loh. Ya kalau cuma biasa biasa aja. Loh ini kan orang kan agak menarik lah apa. Bagaimana sebagai pribadi itu mix different gitu. Kita harus membuat sesuatu yang berbeda. Nah, itu kan gini, ada satu kerentanan bagi kerentanan seniman, Kerentanan bagi seniman. Rentan bahaya atau iya, bahaya bagi seniman. Apa, Mas? Ketika dia hanya mengandalkan karya seni saja. Sementara itu penghargaan terhadap karya seni itu ya kalau di negeri kita belum seperti di luar lah. Contohnya penulis begitu media pada tutup, begitu media pada menurunkan honornya pada tutup, bingung kan? Apalagi sekarang kan eranya digital. Contohnya yang paling nyata nih, dulu tahun 93 80.000 itu sudah bisa untuk kontrak rumah 1 tahun rumah dengan tiga kamar. Sekarang cerpen itu 2 kali makan. Sekarang honor cerpen itu sudah naik, katakanlah secara angka ya. Mas Rahardi kemarin menginformasikan 1,4 juta satu cerpen. Tapi kontrak rumah di Jogja iya 16 juta minimal. Ya kan? 15 juta, 16 juta sampai 20 juta. Loh, artinya untuk sewa kos kamar di mahasiswa di sini itu paling mungkin untuk 3 bulan. Loh, kalau yang daerah sini, Mas, itu 1 bulan. 1 bulan. Kan ada ya tergantung juga kamarnya ya. Kamar mandi dalam ada AC-nya segala macam 1.200.000. Kalau yang hanya kamar mandi dalam ya ada yang 600, ada yang 700. Itu 1 kamar. Jadi penulis dengan cerpenis yang kondang dengan seorang yang bisa mengusahakan kamar kos itu sudah beda. Nah, ditambah lagi, Mas. Kan era digital nih. Era digital itu ancaman bagi para penulis. Yep. Sama dengan pemusik. Yep.
ketika masuk era digital, para pemusik tuh kehilangan royalti. Yep. Ya karena apa ya? Karena bisa di-copy. Copy paste itu begitu mudahnya dan bisa mendapatkan seaslinya itu. Nah, kayak makanya seaslinya. para pemusik kan setelah ada era digital itu kan pada ngelokro tuh, Mas. Ya. Artinya kan dia harus mengandalkan konser. Sementara tidak semua pemusik kan bisa konser. Terbatas kan. Di ancaman serupa itu akan melanda para penulis dengan lahirnya digitalisasi. Kenapa? E-book. Karena ya terbukti media-media makin tutup. Artinya kan lahan untuk menulis para penulis kan semakin berkurang. Kemudian buku-buku sekarang kan mulai e-book. Makanya para penerbit Gramedia saja sudah mulai limbung kan? Ya. Kan sudah mulai limbung. Artinya Ya. oplah buku itu makin sedikit. Karena apa? Royaltinya juga turun. Royalti turun. Nah, kalau e-book ya orang bisa beli e-book, tapi kan bisa digandakan Ya. dengan cepat, Ya. gratis. Kalau pemusik masih bisa konser. Lah kalau penulis, konsernya apa coba? Baca puisi. Memang baca puisi itu ada honor yang layak. Dan memang setiap bulan ada baca puisi. Wong dulu zaman normal aja juga baca puisi di mana-mana pun juga. Nah, itu dia. Itu artinya ini rentan. Ada kerentanan bagi seorang seniman di Indonesia ya. Ini dua ya. Pertama pemusik Ya. sudah kena. Ya. Kemudian penulis itu hampir kena. Nah, yang ketiga pelukis juga, Mas. Pelukis di mana kalau Enggak, pelukis? rentannya begini. Ya buktinya sekarang kan pada tiarap toh. Ketika ekonomi meredup, lukisan kan juga lesu toh. Tapi Dunia kan lukis juga pembeli lesu. mereka kan para Ya para meskipun dewa karena yang kan tidak terkena sangat imbas. identik dengan perkembangan ekonomi. Begitu ekonomi bagus, itu kan orang berpikir lukisan, berpikir prestis lah. Nah begitu ekonomi meredup kan ya buktinya kan ya faktanya bahwa para pelukis sekarang juga tiarap. Sudah berapa tahun loh semenjak SBY loh. Semenjak SBY. SBY. Iya ketika boom lukisan kan zaman SBY itu. Oke. Iya. Begitu krisis artinya di dunia lah. Nah kemudian kan menghimbas ke kemana-mana termasuk ke dunia lukis. Teater di kita mana ada yang teater yang artinya yang memberi penghargaan yang layak. Kemudian Latihan berbulan-bulan untuk pentas 1-2 kali. ya artinya gini secara umum seni di Indonesia masih rentan. Masih rentan atau tidak dihargai, Mas? Ya dihargai tapi tidak Tapi rendah. banyak yang menghargai. Tidak banyak yang menghargai. Nah, artinya seorang seniman juga harus gelisah memikirkan supaya punya banyak kaki selain hanya mengandalkan pada yang menjadi core-nya Ah, apa ya? ah. Misalnya cerpenis ya mengandalkan cerpen saja ya, tidak bagaimana cerpen coba? saja, tapi bagaimana kebun kata dan kebun rupa itu Nah, kegelisahannya itu, Mas. Makanya sekarang jadi saya sedang gelisah menjadi seorang pengusaha supaya nanti juga bisa membiayai seni. sekarang pikirannya dibalik bagaimana menjadi pengusaha, menjadi kaya, katakanlah gitu. Iya. Terus itu bisa membiayai seni. Iya. Jadi saya bisa misalnya kalau saya sekolah kebun nih kopinya terus naik ratingnya tuh. Nah, kemudian kan punya dana tuh. Nah, nanti bisa untuk undang temen, bisa untuk Tapi kalau saya bilang apa, bahwa gitu. mimpi sampean terlalu absurd gimana, Mas? Tidak apa-apa. Saya enjoy saja. Memang harus absurd. Kan orang tuh harus absurd, harus ngimpi. Tanpa ngimpi, apalah artinya hidup? Orang tuh harus penuh ngimpi loh. Meskipun saya sudah. Mas, tapi kan gini, Mas. Sampean katakanlah jualan kopi misalnya ya. Banyak kafe kopi yang mati, Mas. Oh, enggak masalah. Enggak masalah. Karena bukan karena tidak bikin kafe. Oh, saya akan bikin kafe nanti. Kalau kafenya mati ya dia yang bikin. Artinya gini, Mas. Prinsipnya gini bahwa Ya, oke. bahwa kita harus kreativitas itu di dalam seni itu luas.
Kreativitas termasuk juga di dalam kopi. Kehidupan, di dalam kopi. Okay. Iya, jadi pengusaha itu kan seni juga. Hmm. Bagaimana kita menyentuh kopi itu menjadi barang yang di samping cita rasanya oke ya, itu kan juga perlu seni toh. Gitu ya? Seni mengolah. Kemudian juga visualnya oke. Nah, juga bisa menaikkan gengsi. Oh gitu. Oh iya dong. Gengsi siapa nih? Gengsi Yo, secara umum lah. Artinya kan saya misalnya di dunia kopi, ini juga ikut menaikkan kopi Temanggung kan asik. Oke, saudara, kita akan teruskan yang soal gengsi tadi ya. Ketika awal-awal kopi itu kan gelap tuh. Ya gelap lah. Saya bagaimana menghadapi anak-anak yang masih membutuhkan biaya kuliah. Putranya berapa ya? 2 sudah kuliah. 3 sudah kuliah semua. Yang 1 sudah menikah. Oke. Yang 2 masih kuliah semua. Itu kan ya pemuda-pemuda yang masih kuliah itu kan. Dulu istrinya pengagum Joni Aredina. Oh, enggak, bukan. Dia kan sama sekali nggak ngerti sastra. Kok bisa? Kok bisa? Ya bisa lah kok gitu kok. Nggak, dia itu dulu itu loh. Apa istimewanya Joni Aryadinata sehingga dipilih oleh istrinya? Ya, karena pandai merangkai kata-kata. Bukan, dulu kan dia dipakai kasih mantra. Ngajar ngaji. Oh, ngajar ngaji. Dia ngajar ngaji di masjid, sementara saya tidak bisa ngaji. Enggak, sob. Ngaji aku tak pondok ya jodoh lah, udah jodoh itu. Iya namanya. Nah, itu kan wah ini kalau kakinya cuma lumpuh cuma itu ya itu akhirnya saya berpikir bahwa kita harus kreatif juga lah. Menyiasati keadaan ini. Itu aja. Tidak bisa mengandalkan hanya satu bidang. Begitu ini tertutup, lumpuh kan? Masa saya harus menjual-jual barang segala macam itu kan yo nggak lucu juga kan? Meskipun saya punya aset misalnya harus jangan sampai, tapi harus bagaimana memikirkan kaki yang lain. Ya. Yang itu sebetulnya sudah terlambat bagi saya ya. Kenapa terlambat? Ya karena usia sudah seperti ini. Usianya berapa sih? Saya sudah hampir 55. Jadi itu yang mendasari itu mas. Ya. Supaya ada kaki lain lah. Kaki yang lain. Syukur-syukur kemudian membesar. Yang namanya seniman tuh saya yakin semua punya ini kok. Punya kreativitas yang lain lah, yang unik. Ya. Nah, di samping itu ya kan kalau terus Anda ketemu kopi nih. Ya, bukan ketemu, memang sudah akrab dengan kopi. Kopi itu sudah lama karena saya istri petani dari Temanggung dan ibunya adalah juga. Dan juga Temanggung itu memang perlu terus-menerus dinaikkan karena mau kopinya enak. Emang selama ini kopi Temanggung itu masih berada di pinggiran ya dibanding kopi Gayo, kopi apa segala macam? Enggak. Buktinya di beberapa festival dunia ya kopi Temanggung dia masuk. Bahkan 2 tahun yang lalu menang itu. Dunia loh, festival kopi. Festival kopi? Iya, bisa dilihat. Tahun lalu menang. Bukan, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Nah, menang untuk kopi apa sih Temanggung. Mas kalau dalam festival itu yang dilombakan cita rasa, ya apa aroma, ya macam-macam lah. Mereka lah yang para barista tingkat dunia lah yang menilai. Artinya kan bahwa itu harta karun orang Temanggung yang harus diperkenalkan itu terus menerus. Tapi tadi Anda bilang terlambat itu apa? Usia. Oh usia lebih usia saya. Ke Anda ya. Karena kan harusnya dari dulu tuh. Harusnya dari dulu dari zaman saya mulai belajar nulis. Artinya kalau misalnya dari dulu dan Anda bilang terlambat, terus sekarang gimana? Nggak usah aja karena terlambat. Boyong. Enggak maksudnya kok yo sudah kok nggak dulu-dulu. Kok dulu-dulu. Nah, tapi kan faktanya sekarang sampai berada di posisi itu kan sampai nggak bisa lari. Oh, itu berkah Covid, Mas. Jadi Covid itu ternyata itu memberi berkah. New era. Jadi bagaimana orang berpikir keras itu untuk survive dengan cara yang cerdas. Ya. Kopi ini cara yang cerdas tuh. Oke. Dan Anda kemudian katakanlah
mulai menggeluti kopi Ya. dengan mendirikan sekolah kebun. Sekolah kebun tuh ya awalnya kan memang sudah ada. Karena beliau punya kebun banyak. Ketika saya memikirkan apa yang merek kopinya apa, ya udah sekolah kebun saja, ngapain? Karena itu sudah lama ada. Sudah lama ada. Ya saudara, sebelum pandemi dan sebagainya, karena beliau punya kebun ini banyak dipakai pada waktu itu untuk belajar menulis mahasiswa atau anak-anak muda ke sini kuliah gratis untuk belajar menulis dan seterusnya dan sebagainya. Jadi hanya kemudian makanya itu dipakai sebagai brand sekolah kebun. Karena kan daripada nyari-nyari ini lihat tagline-nya, kebun kata kebun rupa. Itu berangkat dari sesuatu yang tidak jauh dari beliau dulu sebagai orang yang mengolah kata, dan juga karena dulu pertamanya belajar melukis dengan saling kait mengait. Iya, betul itu. Nah, ketemu kopi, terus kemudian sekolah kebun, Mas. Iya, nanti bikin kafe, sekolah kebun juga. Ini kan kopinya belum selesai nih, Mas. Ya kan nanti kopinya kalau terus naik kan. Ini yang saya lihat di medsos itu ya banyak sekali nih yang memesan, dan beliau ini pinter bijui orang-orang. Dia jual ke beberapa tokoh gitu kan, terus mereka bikin testimoni. Pokoknya kopinya enak deh, kamu belilah pokoknya. Intinya itu gitu. Sudah sampai mana kopinya? Oh, sudah sampai mana, Mas? Kok nggak ada nih kan kalau orang promosi itu di sini ada ini kebun gitu. Oh, itu bisa nyari. Jadi aku kan nggak bisa nunjukin nih mana nih kopinya. Di sini nggak ada ya? Ada. Mau diambil kan? Ambil dong. Oh, ambil. Nih, ambil kan. Biar kita bisa ngomong ini loh produknya. Sekolah kebun aku buatkan. Tapi ini kok pakai X? Iya. Biar apa? Biar beda lagi. Kan biar anak-anak muda kan X itu kan generasi X. Sekolah semuanya kebun. Bacanya sekolah kebun ya itu. Terserah, mau sebon mau kebun terserah. Belilah sekolah belilah sekolah sebon. Belilah kopi sebon. Robusta Temanggung. Gunung Watang. Bukit Jurang. Ya. Ini nama tempatnya. Lokasi perkebunannya. Itu di ketinggian berapa itu, Mas? Ketinggiannya aku di Temanggung ya? Temanggung ya. Angka 1969 ini apa? Itu dulu. Ketika awal-awal perkebunan di Temanggung. Oh, oke. Ini orang tua sudah Iya, orang tua dong. Mulai. Jadi saya hanya dapat warisan. Bukan beli sendiri kalau itu, Pak. Terus sekarang ini Anda lebih ke apa nih? Ke menjual kopi apa namanya ini? Kopi jadi gitu apa? Iya, kopi bubuk. Kopi bubuk. Artinya kopi bubuk atau kopi biji yang sudah di roasting. Ya, kopi bubuk jadi kopi biji yang masih mentah itu sudah di roasting. Ini apa bedanya antara yang hitam dan yang ini kan coklat? Ini kan yang original ya, yang klasik. Ini yang palsu bukan? Bukan. Ini yang platinum. Ini platinum. Untuk kelas yang lebih tinggi lah. Oh, ini ada tulisannya platinum. Harganya beda berarti? Beda, ini 2 kali lipat. Ini berapa? Ini 25.000. 25.000 ini? Ini 52.500. Kok pakai 2.500? Iya. Biar beda lagi? Ya, itu kan biar aneh. Angka yang dinamis lah. Angka yang dinamis. Terus sampean kalau yang beli luar kota gitu Anda kirim-kirim gitu? Oh ya, kirim. Ini belum dipajang di beberapa apa misalnya? Oh, enggak. Memang gini, ada tren yang saya pelajari dari seorang pengusaha di Bumi Langit di sana di Iskandar. Pak Iskandar. Jadi ada satu tren di mana orang-orang akan mengubah cita rasa dari global itu menjadi lokal. Oke. Ya kan? Selera pabrik orang mulai bosan. Jadi orang mulai agak gengsi dengan selera pabrik yang besar ya. Yang menasional, yang mendunia. Oke.
Nah, orang mulai mencari sesuatu yang unik. Oke. Nah, maka inilah saatnya bagi para pengusaha Oke. lokal itu untuk menembus celah ini. Karena orang mulai merasa apa ya, istimewa. Itu ketika punya cita rasa lokal. Nah, produk-produk rumahan itu akan semakin disukai. Itu sebagai antitesis dari apa ya, nilai-nilai yang diyakini sebagai katakanlah kemapanan, Iya. modernisme. Dan ditambah dengan berkembangnya internet. Oke. Di mana orang bisa langsung memesan sebuah produk lokal itu langsung ke tanpa jadi memutus mata rantai. Oke. Sekarang kan orang tinggal buka internet, kemudian mana kira-kira produk yang menurut dia unik, klik sampai rumah. Oke. Itu yang makanya produk-produk lokal itu kalau kita pandai memanfaatkannya itu menjadi peluang yang luar biasa sekarang ini. Ya. Terus kemudian dalam perjalanan beberapa bulan Zoni Aryadinata ini kemudian mengelola kopi Sekolah Kebon. Ya, betul, Sekolah Kebon itu pertengahan 2020 kemarin. Bagaimana perjalanannya? Lumayan pesat. Artinya kan karena kita tidak mengandalkan toko-toko, maka kita kan harus aktif untuk membuat brand di internet. Oke. Perkembangannya cukup pesat. Ya. Artinya karena waktu memulai awal itu saya hanya memulai dengan 2 kilo. Hanya 2 kilo saja. Itu dalam hitungan bulan itu sekarang sudah di angka 300 kilo. 300 kilo dalam 1 bulan. Itu terserap ke pasar, ke pembeli. Pasar, ya. Oke. Artinya itu kan loncatan yang luar biasa. Hanya lewat media dan saya hanya menggunakan media sosial. Facebook. Saya belum Facebook. ke Instagram, belum ke Twitter. Belum atau nggak bisa? Nggak bisa. Bukan. Jadi belum telaten lah. Belum telaten. Karena dari generasi agak tua lah. Sampean yang ngomong lo ya. Sekarang sudah generasi X. Belum nanti IZ gitu kan. Itu sudah generasi point of one itu sudah akan bikin bingung lagi gitu. Tapi yang namanya produk rumahan, bahwa produk rumahan besok itu akan menjadi sesuatu yang penting. Iya, betul. Sekarang sudah mulai kok. Orang memilih makanan saja ya. Makanan yang namanya produk-produk global itu kan sudah mulai orang malu toh. Misalnya makan di mana? Ya, yang kira-kira tapi makan di Mbok Sumi misalnya. Itu kan menjadi sesuatu yang letaknya di desa, betul. Yang jadwalnya nggak jelas. Sehingga ketika kita datang dengan rombongan di situ ternyata tutup. Wah.